105.7 Petra FM Yogyakarta, Shalom. Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Program Embun Pagi kembali hadir dan menyapa di ruang dengar Anda pada pagi hari ini, hari Sabtu 21 Desember 2024, bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Sahabat Petra, marilah kita mengawali hari ini dengan menghayati bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa ada bersama dengan saudara sekalian. Amin. Sebelum kita bersama memperhatikan bagian dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya melingkupi hati kita dan kita dimampukan untuk mendengar dan mengerti. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena cinta kasih dan rahmat-Mu membersamai kelangsungan hidup kami sampai dengan hari ini. Engkau memelihara hidup kami dengan segala bentuk berkat, sehingga kami boleh ada sampai dengan waktu ini dengan penuh sukacita. Ya Bapa, pada saat ini kami akan mengawali hari dengan memohon berkat-Mu melalui bagian dari sabda-Mu yang akan kami dengar pada saat ini. Kiranya sabda yang akan kami dengar menjadi suluh bagi langkah kami, penerang bagi jalan-jalan kami. Dan kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami semua untuk mendengar dan menganyam firman Tuhan itu dalam hati kami, dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Demikianlah ya Tuhan seru dan doa kami. Doa yang jauh dari sempurna, kesempurnaannya kami panjatkan, dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama memperhatikan bagian dari firman Tuhan dari Injil Lukas 13, ayat 31 sampai 35. Lukas 13, ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Demikianlah bunyinya. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidakkah semestinya seorang nabi dibunuh, kalau tidak di Yerusalem? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, seperti induk anak ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Sahabat Petra, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan memeliharanya. Maranatha. Sahabat Petra, tema permenungan kita pada saat ini adalah jalan
Tuhan. Dan sahabat Petra, pada saat ini saya punya sebuah cerita. Ada seorang pendaki gunung yang sudah berpengalaman, dan ia pada saat itu membawa sekelompok rombongan untuk mendaki puncak yang tinggi. Nah, pada awal perjalanan, semua peserta rupanya tampak semangat dan penuh harapan. Tetapi saudara, semakin mendekati puncak, jalan itu semakin terjal dan penuh tantangan. Dan rupanya banyak peserta dari rombongan itu yang mulai resah, lelah dan juga ingin menyerah. Dan beberapa di antara mereka juga mulai mencari jalan pintas atau jalan yang lebih mudah menurut mereka. Tetapi kemudian sang pendaki berpengalaman itu berkata, "Tidak ada jalan pintas menuju puncak yang sejati. Jalan ini," maksudnya jalan yang gak mudah itu, "adalah satu-satunya yang akan membawa kita sampai di tujuan." Nah sahabat Petra, cerita ini rupanya menggambarkan jalan hidup yang akan ditempuh oleh setiap manusia. Dalam kehidupan banyak orang, di antara kita mungkin seringkali ingin menghindari kesulitan dan mencari jalan yang mudah. Namun hanya melalui jalan yang sulit dan penuh tantangan itulah sebenarnya kita dapat mencapai kedewasaan dan tujuan hidup yang sesungguhnya, sebagaimana kata pendaki berpengalaman tadi. Nah, dalam dunia modern saat ini, dunia yang serba cepat, banyak orang merasa bahwa hidup seharusnya bebas dari tantangan. Mereka lebih memilih untuk mencari kenyamanan daripada menghadapi kenyataan yang sulit. Misalkan dalam dunia pekerjaan, ketika menghadapi tekanan atau konflik, banyak orang memilih untuk menyerah, untuk pindah tempat kerja, daripada menyelesaikan masalah itu dengan tekun. Begitu juga dalam membangun hubungan. Orang seringkali memilih untuk menghindari masalah dengan keluarganya atau pernikahannya dengan alasan lebih mudah untuk berpindah daripada bertahan untuk memperbaiki hubungan itu. Dan ya, seringkali kita tidak menyadari bahwa melalui masalah dan tantangan itu sebetulnya membangun kita. Dan setiap kesulitan adalah kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bertumbuh, dan untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Sebab ini adalah proses yang mematangkan diri kita. Dan sahabat Petra, dalam bacaan kita Lukas 13 ayat 31 ayat sampai 35, kita menemukan Yesus yang sedang menghadapi ancaman dari orang Farisi yang memperingatkannya tentang Herodes yang sebetulnya ingin membunuhnya. Tetapi saudara, meskipun banyak orang yang ingin menyuruh Yesus untuk menghindari bahaya, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan lari dari jalan yang telah ditentukan baginya. Dikatakan oleh Yesus, "Aku harus berjalan pada hari ini, esok dan lusa." Itu kata Yesus. Karena jalan yang akan ditempuh menuju Yerusalem, itu adalah jalan yang harus dilaluinya untuk memenuhi kehendak Bapa. Dan kondisi eksistensialnya adalah memenuhi kehendak Bapa itu. Yesus tahu bahwa perjalanan menuju Yerusalem adalah perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Tetapi ia tetap memilih untuk mengikuti jalan itu. Meskipun banyak orang berusaha untuk mungkin memberitahu, menghalangi, memberikan kesempatan kepada Yesus. Tetapi Yesus tetap setia pada tujuannya. Karena ia adalah jalan yang telah dirancangkan oleh Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat manusia.
Nah, dan itu juga dihayati oleh Yesus sebab nabi-nabi terdahulu juga mati di Yerusalem dan mengalami penderitaan di sana. Nah, sahabat Petra, dari bacaan ini rupanya mengajarkan kepada kita tentang keteguhan hati dan kesetiaan untuk mengikuti jalan Tuhan. Meskipun ada ancaman, meskipun ada tantangan yang besar, Yesus tidak menghindari masalah atau Yesus tidak menghindari kesulitan. Bahkan ketika jalan itu mengarah pada penderitaan dan kematian di kayu salib, ia memilih untuk tetap setia mengikuti jalan Tuhan. Karena ia tahu bahwa itu adalah bagian dari rencana keselamatan bagi manusia. Nah, sahabat Petra, di zaman sekarang ini kita seringkali dihadapkan dengan pilihan antara jalan yang mudah dan jalan yang penuh tantangan. Dan banyak orang cenderung memilih untuk menghindari jalan yang sulit, bahkan jika itu adalah jalan yang benar sekalipun. Misal, dalam kehidupan rohani, banyak orang ingin mendapatkan berkat Tuhan tanpa melalui proses penderitaan dan pertumbuhan, dan mungkin juga ada luka di sana. Mereka lebih tertarik pada janji-janji yang menggiurkan daripada mengikuti jalan yang sebenarnya membutuhkan sebuah pengorbanan dan komitmen. Dan kita juga melihat fenomena ini dalam kehidupan sosial dan juga kehidupan politik, di mana banyak orang lebih suka untuk mencari solusi instan dan juga mudah untuk masalah sosial yang kompleks, daripada berusaha untuk mengatasi akar masalahnya dengan cara yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Ketika menghadapi kesulitan, banyak yang memilih untuk mundur, menyerah, daripada memilih untuk berjuang dengan tekun. Tetapi dalam perspektif eksistensial, kita diingatkan bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan bagian dari proses pembentukan diri. Hanya dengan menghadapi tantangan itulah kita bisa menemukan makna hidup yang sejati. Oleh karena itu, sahabat Petra, sebagai orang Kristen, kita semua dipanggil untuk mengikuti jalan Tuhan dengan setia. Meskipun jalan itu penuh dengan tantangan, bahkan penderitaan. Seperti Yesus yang tidak menghindar dari penderitaannya di Yerusalem, kita juga diajak untuk tidak lari dari masalah, tetapi untuk menghadapinya dengan iman yang teguh. Setiap tantangan dalam hidup adalah kesempatan untuk bertumbuh dan juga lebih dekat kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengaplikasikan ajaran ini dengan cara menghadapi masalah dengan kepala tegak, bukan melarikan diri atau menghindarinya. Dalam hubungan kerja, dalam keluarga, komunitas, kita diajak untuk tidak memilih jalan pintas, tetapi untuk berjuang, menyelesaikan masalah dengan sabar dan tekun. Dalam kehidupan rohani, kita diajak untuk setia dalam berdoa, membaca firman Tuhan, dan hidup dalam ketaatan. Meskipun terkadang jalan itu sulit dan juga penuh dengan tantangan. Nah, sahabat Petra, di minggu Advent ketiga ini adalah waktu yang tepat untuk merenungkan kembali jalan Tuhan yang harus kita tempuh. Jalan Tuhan mungkin tidak selalu mudah, tetapi itu adalah jalan yang membawa kepada kedamaian, keselamatan yang sejati. Maka marilah kita mengikuti teladan Yesus yang setia menempuh jalan menuju Yerusalem, tidak menghindar dari penderitaan, tetapi menjalaninya dengan penuh iman. Tuhan memanggil kita untuk tidak lari dari masalah, tetapi menghadapinya dengan keberanian. Karena melalui kesulitan, kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dan dengan mengikuti jalan Tuhan ini,
kita akan sampai pada tujuan yang mulia, seperti Yesus yang setia menuju salib demi keselamatan dunia. Amin. Sahabat Petra, mari bersama kita mensyukuri sabda Tuhan ini dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami melalui bagian firman Tuhan yang telah kami dengar saat ini, dan juga kuatkan serta mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu dan meneladani Kristus sebagai sosok yang tangguh dalam menghadapi penderitaan. Berkatilah ya Tuhan, sehingga kami semua mampu menghadapi kehidupan kami dengan tekun. Inilah ya Tuhan seru dan pengharapan kami. Kami menyerahkan segala aktivitas yang akan kami jalani pada hari ini, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, tidak ada halangan, dan juga sekalipun ada rintangan, Tuhan menguatkan kami dan mencurahkan hikmat bagi kami. Dalam nama Kristus Yesus berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Petra dimanapun Anda berada, demikianlah program Embun Pagi telah menyapa kita pada hari ini, Sabtu 21 Desember 2024. Saya, Pendeta Julius Setiawan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.